Struktur teks biografi terbagi menjadi 3, orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Dalam bagian orientasi, berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa tokoh yang akan dibahas, untuk membantu pembaca memahami konteks yang dibutuhkan dalam bagian selanjutnya. Informasi yang dimaksud meliputi siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Dalam bagian peristiwa penting, berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis atau menurut urutan waktu. Peristiwa yang disampaikan meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami oleh tokoh. Dalam bagian ini, bisa juga disertakan komentar-komentar penulis pada beberapa bagiannya. Dalam bagian reorientasi, berisi pernyataan simpulan mengenai orientasi dan rangkaian peristiwa atau peristiwa penting yang telah diceritakan sebelumnya. Kaidah kebahasaan teks biografi terbagi menjadi 4. Pertama, menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Kata ganti adalah salah satu jenis kata yang fungsinya untuk menggantikan kata benda atau orang tertentu yang tidak disebut secara langsung. Contoh kata ganti orang ketiga tunggal yaitu ia, dia, dan beliau. Pada contoh kalimat tersebut terdapat kata ganti orang ketiga tunggal yaitu beliau dan ia. Penggunaan kata beliau dan ia ini berfungsi untuk menggantikan nama tokoh atau nama orang yang ada pada kalimat tersebut, yaitu B.J. Habibie. Kedua, menggunakan kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan adalah kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan seseorang. Kata kerja tindakan untuk menjelaskan berbagai peristiwa atau perbuatan yang telah dilakukan oleh tokoh yang diulas. Misalnya, memakan, menendang, melindungi, membaca, menulis, belajar, dan lain sebagainya. Seperti pada salah satu contoh kalimat tersebut, Habibie punya kegemaran menunggangi kuda dan membaca. Kalimat tersebut terdapat sebuah tindakan atau sebuah perbuatan yang dilakukan oleh sang tokoh, yaitu menunggangi kuda dan membaca. Ketiga, menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Contoh, dipilih, ditugaskan, diberi, dan lain sebagainya. Pada contoh kalimat pertama, terdapat kata ditempuh. Kata ditempuh memiliki imbuhan di pada awalan katanya. Imbuhan di merupakan ciri-ciri dari kata kerja pasif. 4. Menggunakan kata sifat untuk memberikan informasi secara rinci mengenai sifat-sifat tokoh. Contoh, santun, rajin, ulet, dan sebagainya.